Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dalam sekejap mata, hampir separuh penduduk Blood Crow City telah melarikan diri. Dengan begitu banyak makhluk jahat yang melarikan diri sekaligus, mereka akan memberikan perlindungan yang bagus bagi kita dan secara signifikan meminimalkan risiko yang harus kita tanggung. Namun, sangat aneh bahwa penguasa kota Gagak Darah masih belum muncul. Jika dia hadir untuk mengawasi proses, situasinya pasti tidak akan semrawut seperti saat ini, kata pria dari keluarga Lin dengan alis berkerut. Pandangan kontemplatif juga muncul di mata patriark keluarga Panjang setelah mendengar ini. Adapun Han Li, ekspresinya tetap sama sekali tidak berubah dan tidak mengkhianati apapun. Setelah itu, mereka tidak menunda lagi dan menyelinap keluar kota bersama dengan puluhan ribu makhluk jahat. Segera setelah makhluk jahat ini meninggalkan kota, mereka berpencar menjadi sekitar selusin kelompok kecil dan mulai melarikan diri ke arah yang sama. Jelas bahwa mereka berharap untuk mengeksploitasi potensi lubang di gelombang semut. Semua makhluk jahat ini memiliki basis kultivasi yang berbeda, jadi kecepatan mereka secara alami bervariasi juga, dan tanpa ada yang memimpin mereka, mereka dengan cepat menyebar menjadi rakyat jelata yang tidak terorganisir yang membentang beberapa puluh kilometer. Makhluk iblis tingkat tinggi di depan tidak menunjukkan niat untuk memperlambat dan membentuk kelompok mereka sendiri. Makhluk iblis tingkat rendah dan menengah hanya bisa mengikuti jauh di belakang dan melihat tanpa daya saat makhluk jahat tingkat tinggi menghilang ke kejauhan. Han Li dan yang lainnya tidak bergabung dengan makhluk jahat tingkat tinggi itu. Sebaliknya, mereka terbang dengan santai di antara kelompok kedua. Sekitar 15 menit kemudian, ledakan eksplosif tiba-tiba terdengar di depan, dan awan ungu besar dari Devouring Devilishun muncul. Di dalam awan semut, semburan ki hitam dan kilat bergemuruh tanpa henti, dilepaskan tidak lain oleh makhluk jahat tingkat tinggi di depan. Awan semut berukuran lebih dari 100 hektar, tetapi di hadapan serangan dahsyat yang dilepaskan oleh makhluk iblis tingkat tinggi, semut iblis jatuh dari langit dalam gumpalan besar yang terbakar, dan dalam sekejap mata, hampir setengahnya dari awan semut telah hancur. Makhluk jahat jauh di belakang melepaskan tangisan gembira saat melihat ini dan juga bergabung dalam serangan itu. Akibatnya, awan semut jahat ini musnah hanya dalam beberapa tarikan napas. Banyak makhluk jahat sangat terdorong oleh ini, dan mereka mulai berpendapat bahwa semut jahat ini sebenarnya tidak menakutkan seperti yang dikabarkan. Namun, makhluk iblis yang lebih berpengalaman masih memasang ekspresi muram dan segera melanjutkan setelah percakapan singkat satu sama lain. Tepat pada saat ini, seluruh langit tiba-tiba meredup, dan lapisan kabut ungu muncul tanpa peringatan apapun sebelum perlahan turun dari atas. Kabut ini dibentuk oleh puluhan juta semut jahat, dan seluruh langit telah berubah menjadi ungu karena jumlahnya yang mengejutkan. Semut-semut jahat ini telah menyembunyikan diri mereka tinggi-tinggi di udara dan menukik ke bawah untuk mengelilingi semua orang setelah mereka ditahan oleh kelompok semut jahat yang lebih kecil itu. Kami telah disergap. Serang. Kita harus keluar dari sini untuk mendapat kesempatan bertahan hidup. Semua makhluk jahat di bawah langsung terjun ke dalam kekacauan, dan ratusan garis cahaya melesat ke arah yang berbeda. Adapun berapa banyak dari mereka yang benar-benar dapat melarikan diri, itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh surga. Kakak Han, Peri Ye, tidak perlu lagi menyamarkan basis kultivasi kita, mari berpisah di sini. Patriark keluarga Long berkata dengan ekspresi gelap ketika dia mengangkat tangan untuk memanggil kano seputih salju, yang langsung dia terbangkan. Tetua Hui dan pria dari keluarga Lin juga terbang ke arah yang berbeda sebagai seberkas cahaya setelah bertukar pandang. Rekan Taois Han, saya akan pergi dulu, kata wanita dari keluarga Ye sambil tersenyum, dan dia melepaskan semburan cahaya 5 warna, yang berubah menjadi proyeksi Phoenix 5 warna yang menyapu tubuhnya sebelumnya, menghilang ke udara tipis.
Detik berikutnya, proyeksi Phoenix berwarna api muncul kembali beberapa ribu kaki jauhnya, lalu menghilang setelah kilatan lainnya. Han Li menghela nafas pelan saat melihat ini, dan dia membuat segel tangan, di mana sepasang sayap transparan muncul di punggungnya di tengah guntur yang keras. Dengan kepakan sayap itu, dia berubah menjadi cahaya biru dan putih yang melesat ke kejauhan, dan dia juga menghilang dari pandangan hanya setelah beberapa kedipan. Dengan demikian, mereka semua telah berpisah dan berpisah, melepaskan diri dari makhluk jahat. Mereka semua memiliki kekuatan yang sebanding dengan Raja Iblis, jadi mereka secara alami jauh lebih cepat daripada rata-rata makhluk iblis tingkat tinggi. Bahkan sebelum lautan semut di atas turun sepenuhnya, Han Li dan yang lainnya sudah bergegas keluar dari bawah mereka dan terbang dengan cepat. Adapun makhluk jahat di belakang mereka langsung dibanjiri oleh awan ungu, dan rentetan ledakan keras mulai terdengar sekali lagi. Han Li terbang hampir 20.000 km sebelum ekspresinya sedikit berubah, dan dia tiba-tiba berhenti saat dia mengarahkan pandangannya ke depan dengan senyum masam di wajahnya. Beberapa puluh kilometer jauhnya, awan ungu lain muncul, dan dengan cepat melonjak ke arahnya. Sepertinya aku harus memaksakan jalanku, kuharap aku tidak menarik perhatian Ratu Semut, gumam Han Li pada dirinya sendiri saat dia membuat segel tangan, dan dia dengan lembut mengepakkan sayapnya untuk membayangkan sebuah serangkaian bola petir biru seukuran kepalan tangan, yang semuanya meledak untuk membentuk formasi petir perak yang berukuran beberapa puluh kaki di bawahnya. Petir keras terdengar saat busur petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari formasi, dan Han Li melantunkan sesuatu sambil membuat serangkaian segel tangan, setelah itu dia tiba-tiba menghilang dari pusat formasi. Di dalam lautan semut yang jaraknya hampir 1000 km, formasi petir yang sama muncul kembali, dan ular petir perak melintas dalam hiruk-pikuk, menghancurkan sepetak besar semut jahat di dekatnya. Namun, semut yang lebih jahat berkumpul dari semua sisi dan mulai melahap kilatan petir. Dalam sekejap mata, area petir telah menyusut menjadi lebih dari setengah area aslinya, dan berada di ambang kehancuran. Tepat pada saat ini, Han Li muncul di tengah formasi di tengah ledakan yang bergemuruh, dan begitu dia muncul, dia melemparkan pandangan dingin ke sekeliling dirinya sambil dengan cepat menyapu lengan bajunya ke udara. 72 pedang biru kecil ditembakkan bersamaan, lalu membentuk penghalang pedang yang melindunginya dari semua sisi. Formasi petir akhirnya hancur, dan Devouring Devilishun yang tak terhitung jumlahnya datang melonjak ke arah Han Li. Han Li tetap benar-benar tanpa ekspresi, tetapi penghalang pedang di sekelilingnya menyebar menjadi serangkaian bunga teratai biru, langsung mencabik-cabik ribuan semut iblis pemakan menjadi daging cincang dan mencegah mereka mendekati Han Li. Namun, ekspresi Han Li segera menjadi sedikit gelap karena dia bisa merasakan bahwa beberapa kekuatan spiritual di dalam pedang terbang telah menghilang, itu jelas telah dimakan oleh semut iblis pemakan sebelum mereka dibunuh. Jumlah kekuatan spiritual yang telah dimakan hampir dapat diabaikan, tetapi seiring waktu, semuanya akan bertambah. Segera setelah itu, Han Li membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak, yang berubah menjadi Fire Raven perak berukuran sekitar 10 kaki dan mulai terbang mengelilinginya. Ini tidak lain adalah Spirit Engulfing Heavenly Flames miliknya. Pada titik ini, Fire Raven telah mengembangkan sedikit sifat spiritual, bahkan tanpa memerlukan instruksi apapun dari Han Li, ia melebarkan sayapnya dan mengirim bulu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, yang berubah menjadi seberkas cahaya biru yang jatuh ke dalam lautan semut. Garis-garis cahaya perak ini kemudian meledak menjadi api perak yang menghanguskan di dalam lautan semut, dan setiap semut iblis pemakan yang bersentuhan dengan sedikit pun dari api perak ini langsung menguap. Dengan demikian, kantong ruang kosong yang berukuran beberapa kilometer terbuka di dalam lautan ungu semut. Han Li menunjuk satu jari ke depan, dan gumpalan api perak kembali menjadi bulu yang tak terhitung jumlahnya yang kembali ke Fire Ravens. Namun, ekspresinya kemudian segera berubah sedikit karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa beberapa energi di dalam api surgawi yang menelan roh juga telah hilang. Nyala api ini mampu membunuh semut iblis pemakan dengan mudah, tetapi jelas juga tidak bisa menghindari energinya dilahap.
Han Li secara alami tidak mau mengeluarkan energi dari Spirit Engulfing Heavenly Flames miliknya, jadi dia hanya bisa menyapu lengan bajunya ke udara untuk melepaskan semburan cahaya biru yang membuat Fire Raven perak pergi lagi. Selama penundaan singkat ini, kantong ruang di sekitarnya langsung diisi oleh semut iblis pemakan lagi, dan mereka terus menerkam ke arah Han Li dengan kekuatan ganas. Pada kesempatan ini, Han Li membuat gerakan meraih, dan semburan cahaya abu-abu dan semburan api glasial 5 warna meletus dari tubuhnya, lalu menyapu ke segala arah sebagai gelombang besar. Di hadapan cahaya abu-abu, semut jahat menjadi debu, sementara api glasial 5 warna membekukan ribuan semut jahat menjadi bongkahan es 5 warna yang jatuh dari langit. Namun, setelah Han Li menarik kedua jenis kemampuan ini, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas lagi. Setelah itu, dia tidak melakukan eksperimen lebih lanjut dan terbang ke arah tertentu sebagai seberkas cahaya biru dengan pedang Azure Bambu Cloud Swarm miliknya mengukir jalan untuknya. Setelah pedang terbangnya, bangkai semut jahat yang tak terhitung jumlahnya tertinggal, dan dia tidak terbang lebih lambat dari yang dia lakukan tanpa hambatan. Namun, kecepatan dia mengeluarkan kekuatan sihir sedikit meningkat. Meskipun itu hanya sejumlah kecil pengeluaran kekuatan sihir ekstra, itu akan menjadi sesuatu yang signifikan dalam jangka waktu yang lama. Namun, dia memiliki kekuatan sihir yang jauh lebih unggul dari makhluk lain dari basis kultivasi yang sama, sehingga tidak akan menjadi perhatian untuk waktu yang lama. Dengan mengingat hal itu, Han Li tiba-tiba mengecilkan garis biru pedang Qi yang terbang di sekitarnya dari lebih dari 100 kaki menjadi hanya sekitar 10 kaki, lalu terjun lebih dulu ke kedalaman lautan semut dan benar-benar terendam hanya setelah beberapa kilatan. Sementara itu, makhluk jahat lainnya di tempat lain juga terjun ke dalam gelombang semut. Semua jenis harta karun jahat dipanggil, dan sejumlah besar kemampuan jahat mendatangkan malapetaka, menghancurkan kawanan besar semut jahat. Namun, untuk makhluk iblis tingkat rendah, upaya mereka benar-benar sia-sia, dan mereka akan dengan cepat menghabiskan kekuatan sihir mereka sebelum dilahap, tetapi di hadapan semut iblis yang mendekat ini, mereka tidak punya pilihan selain melawan dengan panik. Mereka yang telah mencapai jiwa yang baru lahir dapat bertahan sekitar setengah hari atau bahkan sehari penuh, dan untuk tahap transformasi dewa dan tahap temperin spasial yang jahat, mereka dapat bertahan beberapa hari atau bahkan selama setengah bulan melawan iblis, serangan tanpa henti semut. Ada sejumlah besar makhluk jahat dan binatang buas yang melarikan diri dari Blood Crow City, dan gelombang semut tidak dapat menjebak mereka semua, jadi masih ada harapan bagi beberapa dari mereka untuk melarikan diri. Beberapa jam kemudian, makhluk iblis tingkat rendah akhirnya kehabisan kekuatan sihir mereka satu demi satu. Kemampuan dan harta mereka yang jahat mulai gagal, dan tangisan mengerikan terdengar satu demi satu. Setelah setengah hari, hanya mereka yang berada di atau di atas Naschen Soul Stage yang tersisa. Karena fakta bahwa makhluk jahat dan binatang buas telah melarikan diri ke segala arah, gelombang semut terpaksa terbagi menjadi beberapa puluh bagian dan secara bertahap meluas bersama mangsanya. Jutaan kilometer jauhnya dari Blood Crow City, ada 6 makhluk jahat terbang melalui awan besar semut jahat. Mereka terdiri dari 5 pria dan seorang wanita, dan salah satu pria jahat melepaskan api yang menghanguskan, sementara yang lain memancarkan gumpalan Qi glasial putih. Semua semut jahat yang mendekati mereka dibakar menjadi debu atau dibekukan menjadi bongkahan es. Adapun wanita jahat, dia memiliki cermin antik hitam pekat yang melayang di atas kepalanya, dan bola cahaya biru meletus keluar dari cermin, lalu meledak untuk memaksa mundur semut jahat yang mendekat. Ketiga makhluk jahat ini tidak lain adalah anggota keluarga Hai yang mencegat Han Li beberapa hari yang lalu. Adapun 3 pria jahat lainnya, mereka tampak berusia 40-an dan memiliki kemiripan satu sama lain, jelas menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan darah. Ketiga pria jahat ini tidak menggunakan harta setan apapun, tetapi Qi hitam pekat yang mereka bayangkan sedang menyapu semut jahat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Keenam makhluk jahat ini berada di tahap tempering spasial, dan mereka menerobos lautan semut selama beberapa ratus kilometer dalam sekejap mata. Jumlah semut mulai berkurang secara bertahap di depan, dan sepertinya mereka telah mencapai tepi.
Keenam makhluk jahat secara alami sangat gembira melihat ini, tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Satu sisi lautan semut jahat tiba-tiba terbelah, dan lebih dari 100 semut besar keluar, masing-masing berukuran sekitar 10 kaki. Semut-semut ini seluruhnya berwarna hijau dengan sayap transparan di punggungnya, mereka sangat mengancam untuk dilihat. Begitu mereka muncul, mereka langsung menerkam ke arah tiga pria jahat terkait. Awas, sesama Daois, semut iblis yang bermutasi itu jauh lebih kuat daripada semut iblis pemakan biasa. Wanita jahat itu berteriak ketika ekspresinya berubah drastis. Hati ketiga pria jahat itu tersentak saat mendengar ini, dan mereka segera menggabungkan kekuatan mereka, melepaskan semburan ki jahat yang berubah menjadi wim hitam sebelum terbang menuju semut raksasa. Sebagai pembalasan, semut raksasa membuka mulut mereka untuk mengeluarkan bola-bola cairan ungu, yang semuanya menyerang wim hitam dengan akurasi yang tepat. Ledakan gemuruh yang tumpul terdengar, dan kepulan asap kuning mengepul keluar dari bagian tubuh wim hitam yang telah dipukul. Itu langsung menyusut hampir setengah dari ukuran aslinya, tetapi semut raksasa terus mengeluarkan lebih banyak cairan ungu, yang sebagian besar ditujukan pada tiga pria jahat pada kesempatan ini. Ekspresi ketiga pria jahat itu sedikit berubah setelah melihat ini, dan salah satu dari mereka membuka mulutnya untuk mengeluarkan perisai miniatur yang berukuran beberapa inci, lalu segera menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalamnya. Perisai itu langsung membengkak menjadi perisai putih raksasa yang tingginya beberapa puluh kaki. Permukaan perisai itu sangat bergelombang dan tidak mulus, dan telah disempurnakan menggunakan tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Mengikuti injeksi kekuatan sihir, pola iblis hitam muncul di permukaan perisai, membentuk penghalang cahaya hitam di depan ketiga pria jahat itu. Bola cairan ungu menghantam penghalang hitam seperti hujan, dan asap putih membumbung tinggi. Penghalang cahaya hitam segera mulai bergetar hebat, dan dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Pinjamkan aku bantuanmu, aku tidak bisa menghentikan mereka sendiri. Pria yang memanggil perisai itu berteriak dengan ngeri. Dua pria jahat lainnya segera menghampirinya sebelum masing-masing meletakkan tangan di salah satu bahunya. Semburan ki hitam segera melonjak di sepanjang lengan mereka ke tubuh pria itu seolah-olah ki jahat memiliki kehidupannya sendiri. Penghalang cahaya yang bergetar langsung diperkuat, tetapi ketiga pria itu mengeluarkan kekuatan sihir dengan kecepatan yang mengkhawatirkan dan tidak dapat melakukan pembalasan apapun. Rekan Taois Hai, tolong pinjami kami bantuanmu. Salah satu pria jahat buru-buru memohon. Yakinlah, sesama Daois, aku akan segera menyingkirkan semut iblis yang bermutasi ini. Wanita jahat itu menjawab sebelum menunjuk cermin kuno di atas. Cermin berputar di tempat sebelum memutar permukaannya ke arah semut iblis raksasa, seolah-olah hendak melepaskan suatu jenis serangan. Tepat pada saat ini, semut iblis di arah lain berpisah, dan 600 semut biru tambahan keluar dari lubang itu. Ekspresi wanita jahat itu berubah drastis setelah melihat ini, dan dia segera beralih ke segel tangan yang berbeda, di mana cermin kuno berubah menjadi bola cahaya biru yang menyapu tubuhnya sebelum terbang menjauh sebagai seberkas cahaya spiritual. Tidak hanya dia meninggalkan tiga pria jahat yang terperangkap, dia bahkan meninggalkan dua bawahannya sendiri. Kedua pria dari keluarga Hai juga cukup terkejut melihat ini, dan mereka melarikan diri ke kejauhan sebagai seberkas cahaya juga, meninggalkan tiga pria jahat yang putus asa di belakang untuk mengutuk teman pengkhianat mereka. Adegan serupa juga terjadi di banyak tempat lain, dan kemunculan semut iblis bermutasi bermutu tinggi ini dengan cepat menyebabkan kejatuhan banyak makhluk jahat yang tersisa. Semua makhluk iblis tingkat tinggi yang mampu bertahan sejauh ini memiliki kemampuan khusus atau harta yang bisa mereka gunakan untuk melindungi diri mereka sendiri atau memiliki keberuntungan yang luar biasa.
Adapun kelompok Hanli dan segelintir kecil makhluk jahat tingkat penguasa iblis dan binatang buas jahat, mereka mampu mengukir jalan melalui gelombang semut untuk diri mereka sendiri melalui kekuatan masing-masing. Meski begitu, Devouring Devilishun tidak berniat membiarkan orang yang tersisa untuk melarikan diri. Jika sedikit pun rasa puas diri muncul, orang-orang yang selamat yang tersisa akan segera tersapu oleh gelombang semut dan dipaksa untuk berjuang untuk hidup mereka lagi. Dengan demikian, satu hari berlalu demi hari, dan hanya setelah setengah tahun gelombang semut iblis pemakan secara bertahap mulai bubar. 7 atau 8 kota di pinggiran padang rumput telah dihancurkan, dan ratusan juta makhluk jahat telah dilahap oleh semut jahat. Ini adalah babak yang mengerikan dalam sejarah untuk semua makhluk jahat di daerah itu, dan reputasi terkenal dari semut iblis pemakan semakin diperkuat lebih jauh. Setahun kemudian, seberkas cahaya biru terbang di atas hutan hitam yang dipenuhi pepohonan besar. Hampir 10 kilometer di belakang seberkas cahaya biru adalah sekawanan burung berbapak merah yang mengejar dalam pengejaran. Cahaya biru berhenti sejenak, dan beberapa puluh garis pedang Ki ditembakkan dari dalamnya, memotong selusin burung merah tua di garis depan menjadi 2. Segera setelah itu, seberkas cahaya biru terus berlanjut, dan burung-burung merah lainnya mengeluarkan beberapa teriakan kemarahan yang keras, tetapi tidak berani mengejar seberkas cahaya biru lebih jauh. Hanya setelah terbang hampir 10.000 kilometer, seberkas cahaya biru sedikit melambat, dan di dalam cahaya biru, Hanli menilai kristal merah seukuran kepala dengan senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri, ini potongan yang cukup besar. Wind Flame Crystal, aku yakin itu akan sangat berguna bagiku di masa depan. Selama beberapa tahun terakhir, dia terus-menerus bepergian, dan hanya setelah memasuki dataran barulah dia benar-benar berhasil menyingkirkan semut iblis pemakan. Setelah itu, dia melakukan perjalanan langsung menuju Gurun Illusion Hall seperti rencana yang telah diputuskan semua orang. Dataran ini adalah tempat yang sangat berbahaya bagi makhluk jahat biasa, tetapi Hanli secara alami tidak peduli, dan di sepanjang jalan, dia telah menemukan banyak bahan dan obat roh yang sangat langka di alam roh, yang secara alami sangat menyenangkan baginya.